Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebagian wilayah di Palembang Kamis pagi dilanda banjir, warga butuhkan pelebaran saluran air. Tiga pelaku penimbunan bahan bakar minyak jenis solar ditangkap polisi. Pelaku berulang kali membeli BBM dengan truk plat palsu. Puluhan ribu bibit udang galah ditebar di kolam ikan milik Balai Perikanan Kabupaten Ogan Ilir. Udang galah ingin dikembalikan ke habitat aslinya. Kita ke informasi utama. Sebagian wilayah di Palembang Kamis pagi dilanda banjir. Warga butuhkan pelebaran saluran air. Masuk ke rumah warga. Warga di Saku Kenten, kawasan 2 Ilir dan 5 Ilir, Palembang belum bisa beraktivitas normal karena pemukiman mereka masih tergenang air sejak Rabu petang. Perabot rumah tergenang, aktivitas anak sekolah dan pekerja jadi terganggu karena sulit untuk keluar rumah. Sementara banyak kendaraan mogok dipaksakan melewati genangan banjir. Selain curah hujan yang cukup lama, saluran air yang terlalu kecil dan dangkal menjadi penyebab banjir. Itu hujannya agak deras-nian, jadi banjir di sini itu. Penyebabnya di sini kebetulan gorong-gorongnya agak kecil, jadi istilahnya mungkin saluran airnya ini kurang lancar gitu. Harapannya istilahnya ada pembenahan dari pemerintah supaya gorong-gorong itu agak dibesarkan. Jadi istilahnya saluran-saluran air itu bisa lancar gitu. Warga sempat melaporkan kondisi tersebut kepada Camat Ilir Timur dan Lurah 5 Ilir. Namun selama ini upaya baru sebatas bersih-bersih got. Kini warga meminta pemerintah setempat segera mengatasi banjir dengan memperbesar saluran air. Januar Ikram melaporkan dari Palembang. Hujan deras di Kabupaten Musi Banyuasin mengakibatkan 4 rumah warga terbawa longsor hingga masuk Sungai Musi. Empat rumah warga hancur, bahkan 2 diantaranya hilang akibat tertimbun longsor. Bencana tersebut terjadi di tepian Sungai Musi, menyusul hujan deras di kawasan Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin pada Selasa dan Rabu lalu. Selain rumah mereka hilang, harta benda di dalam rumah warga ini juga tak banyak yang dapat diselamatkan. Tim gabungan TNI Polri dan BPBD melakukan evakuasi terhadap warga yang rumahnya hancur tertimpa longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, pertama kita evakuasi Pak, dan kedua mendirikan tenda untuk penyelamatan barang-barang Pak. Kita bantu semuanya Pak ya? Iya. Ini ada berapa rumah ini yang kena longsor ini? Yang longsor parah itu 2 rumah. Hancur Pak ya? Iya Pak. Terus 2 rumah. 2 rumah. Akibat apa ini Pak? Longsor Pak, yang akibat dari hujan deras dan petir itu Pak. Ada korban jiwa? Tidak ada Pak. Tidak ada korban jiwa. Iya. Terus saat ini tim BPBD terus mengevakuasi atau gimana Pak? Atau menyarankan kepada warga yang ada di tepian Sungai Musi gimana? Iya, kami sarankan kepada warga di tepian Sungai Musi untuk waspada dan juga untuk sementara waktu mengungsi Pak. Ini apakah ada longsor susulan Pak? Iya, kita kemungkinan bisa terjadi Pak. Kalau curah hujannya tinggi, ditambah petir atau geledek Pak, itu bisa ada susulan. Menghindari kejadian serupa, ratusan warga yang rumahnya berada di tepian sungai dihimbau untuk menjauh dari lokasi longsor. Kemungkinan besar akan terjadi longsor susulan jika curah hujan semakin tinggi. Januar Ikram melaporkan dari Musi Banyuasin. Seorang polisi gadungan berpangkat kombes ditangkap petugas reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Pelaku ditangkap karena terlibat keributan dengan warga di jalan raya. Pria mengenakan seragam polisi berpangkat Komisaris Besar Polisi atau Kombes ini diamankan petugas reskrim Polsek Ilir Barat 2 Palembang pada Rabu lalu.
Pelaku yang diketahui bernama Bayu ini bukanlah seorang polisi sungguhan, namun ia adalah seorang polisi gadungan. Pelaku ditangkap saat sedang berada di Jalan Agung R. Suprapto, Palembang. Tertangkapnya pria berumur 40 tahun ini setelah mengenakan seragam polisi berpangkat kombes terlibat keributan dengan warga di jalan raya. Tidak ingin semakin resah, tim reskrim dari Polsek Ilir Barat 2 langsung mencari keberadaan pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku, baju tersebut dibelinya di sebuah pasar loak di kota Palembang. Seorang polisi gadungan dengan SK atas nama Bayu Setiawan yang diviralkan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai memakai baju polisi berpangkat kombes dengan menggunakan kendaraan bermotor juga yang distiker menggunakan pelopor gegana, kemudian meresahkan warga sehingga viral ke media sosial. Rencananya polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku karena keterangan yang diberikan kerap berubah-ubah. Polisi baru akan melanjutkan pemeriksaan setelah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang menyatakan pelaku dalam kondisi sehat. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Aksi pencurian sepeda motor masih marak. Hanya selisih 1 hari, 2 sepeda motor raib di gondol maling. Sama-sama di kawasan Jakabaring, Palembang. Aksi 2 pencuri sepeda motor di Jalan Sila Beranti, Jakabaring, Palembang ini terekam kamera pengawas. Satu pelaku masuk ke halaman rumah korban, sedangkan 1 orang lagi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi lokasi sekitar. Tidak berapa lama pelaku yang menjadi eksekutor keluar dari halaman rumah korban membawa sebuah sepeda motor. Aksi pencurian sepeda motor ini baru diketahui korban saat membuka pintu rumahnya di pagi hari. Pas ketahuan jam 6 tadi motor. motor Posisi motor nggak ada lagi gitu. nggak ada lagi pak, pintu pagar terbuka. Motor apa itu? Motor bensin, Ada kunci tambahan. kuncinya ada 1 tunggal. Oh, enggak ada kunci tambahan, gembok atau Hilang udah gembok. digembok pak. Tidak ada, kunci stang aja pak, Tiba-tiba udah hilang gitu. cuman pagar yang digembok. Sudah terekam CCTV kan? Udah pak, Di mana CCTV? di situ rumah sebelah. Udah terekam ya? Masih di kawasan yang sama, seorang warga kehilangan motornya saat diparkir di depan minimarket. Pencurian sepeda motor ini terjadi saat korban sedang berbelanja di dalam minimarket. Jam 15.49 Pak. Itu motor apa? Straight. Ada kunci tambahan. Kunci tambahan itu udah ada lagi Pak. Posisi motor memang diparkir gitu. Dia parkir di sini Pak. Berapa menit kita tinggalkan? Nyampe 3 menit udah ada lagi motor. Pelakunya berapa orang? 2 orang. 2 orang. Larinya ke arah mana? Ada simpang Keluar sana ya? bukan ke arah danau bukan. Kali kami Polrestabes Palembang, KSPKT juga menerima laporan terkait ada pencurian kendaraan bermotor dan sempat terekam di CCTV. TKP ini tidak jauh dari Polrestabes. Kami akan segera lidik untuk mengungkap perkara ini. Diduga para pelaku merupakan kawanan pencuri spesialis sepeda motor yang kerap beraksi di kawasan Jakabaring, Palembang. Polisi telah mengidentifikasi para pelaku yang saat ini masih dalam pengejaran Polrestabes Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. 3 pelaku penimbunan bahan bakar minyak jenis solar ditangkap Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan di 2 lokasi berbeda. Pelaku menimbun dengan cara membeli BBM berulang di SPBU. Rekaman CCTV ini menunjukkan 2 tersangka mengisi BBM untuk kesekian kalinya di SPBU dengan menggunakan truk bernomor polisi palsu. Usai melakukan pengisian, para pelaku pulang ke rumah mereka dan menyimpan BBM jenis solar yang mereka beli di SPBU dan kembali lagi berangkat ke SPBU. Untuk mengungkap kasus penimbunan BBM ini, awalnya polisi menangkap Arwin, warga Dusun 4 Desa Simpang Bulang, Belimbing, Kecamatan Belimbang, Kabupaten Muara Enim. Petugas mendapati 3 buah dirjen berisi 35 liter BBM di rumah pelaku.
Selang 1 bulan kemudian, pada 2 Oktober lalu, tim gabungan reserse kriminal khusus Polda Sumatera Selatan bersama dengan tim BPH Migas Jakarta kembali mengamankan 2 pelaku penimbun BBM jenis solar. KP warga Dusun Sigam 3 Kayesari, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, dan RR warga Dusun 1 Desa Putak, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Selain menangkap pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit dump truck, 1 unit truk diesel, 17 buah drum berisi solar sebanyak 220 liter, 6 buah drum plastik warna biru berisi solar 220 liter, 3 buah Tedmon baby tank dalam keadaan kosong, 2 Tedmon baby tank berisi solar sebanyak 1.700 liter, 4 unit mesin pompa, 3 buah plat nomor polisi kendaraan. Untuk 3 pelaku yang kita amankan di Kecamatan Talang-Taling di Muara Enim itu, 1 adalah pemilik, kemudian yang 2 adalah sopir. Sopir ini diperintahkan oleh pemilik ini untuk membeli, kemudian setelah mereka membeli dengan modus plat yang selalu berganti, kemudian berulang diisikan dari SPBU, dibawa, dibongkar, disimpan sama mereka. Itu benar yang terekam CCTV itu Pak? Nah, untuk CCTV setelah pengembangan kita dapatkan CCTV ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Modusnya sudah terpenuhi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan undang-undang tentang minyak dan gas dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Terima kasih ya rekan-rekan semua. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Pasca kenaikan harga BBM, antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Pali telah menjadi pemandangan sehari-hari. Akibatnya, macet tak bisa dielakkan. Antrian panjang kendaraan di SPBU yang berada di Jalan Merdeka, Talang Ubi, Kabupaten Pali ini mengular hingga ke jalan raya sepanjang 500 meter. Para pemilik kendaraan harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan BBM bersubsidi. Kondisi ini terjadi hampir setiap hari dalam 2 bulan terakhir. Bahkan beberapa warga mengeluh aktivitas mereka terganggu karena harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Inilah antri tiap pagi. Susah tak gitu Pak? Sekali kok. Kalau nggak dapat antrian apa lo? Dapat terus. Nah, itu lah antrian. Tembong lah waktu gitu Pak? Wali kok. Tuh ayam. Kayak apa inilah? Dapat tak penalin? Dapat terus Pak? Kalau tidak ada penalin apa gitu balik? Pertama gitu. Mau tak mau ke Petamak ya? Iya udah Pak. Saya lagi pilih harus. Mahal lah keluar biayanya? Hah? Keluar biaya lebih besar ya? Lebih besar ya. Arus lalu lintas di sejumlah jalan raya di Pali juga terganggu karena tersendat dan macet di sekitar SPBU. Warga berharap pemerintah dan Pertamina segera memberi solusi terkait kelangkaan BBM di Pali. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.